Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Rati Panca Dewi Putri, NIM 19042035. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi pertemuan kedua tentang statistika sosial. Dan ada pun pembahasan yang akan disampaikan pada pertemuan kedua ini, yaitu adalah yang pertama, konsep statistika parametrik, yang kedua, konsep statistika non-parametrik, yang ketiga, model statistika parametrik, dan yang terakhir, konsep statistika non-parametrik. Pertama itu adalah konsep statistika parametrik. Pengertian dari statistik parametrik ini adalah uji beda bila datanya berskala interval atau rasio dan memenuhi persyaratan analisisnya, yaitu data distribusi, normal, dan variasi data. Nah, statistika parametrik ini adalah alat bantu analisis data atau teknik statistik yang mengoperasikannya berdasarkan kepada asumsi-asumsi yang sampel yang diambil secara acak atau random, data-data yang bersifat homogen atau sama atau mendekati yang sama, dan yang berskala interval atau rasio. Kegunaan statistika parametrik ini secara umum itu terbagi kepada tiga. Yang pertama, data dalam jumlah besar, biasanya itu dibagi atas 30. Yang kedua, distribusi data adalah normal atau dapat dianggap normal. Dan yang ketiga, data bertipe interval atau rasio. Persyaratan yang harus digunakan untuk memenuhi statistika parametrik sebagai alat bantu analisis data yaitu, yang pertama, sampel harus diambil secara acak saat peneliti menggunakan penelitian sampel. Yang kedua, data-data yang terkumpul dari sampel-sampel atau populasi bersifat homogen, sama atau mendekati sama, terutama jika jumlah sampel atau populasi. Dan yang ketiga, jumlah jenis data berskala interval atau rasio. Ciri-ciri statistik parametrik yaitu jenis datanya adalah interval atau rasio, serta distribusi data atau populasi dalam normal atau mendekati normal. Unsur-unsur dari model pengujian dengan menggunakan model parametrik yaitu objek pengamatan harus saling independen, objek pengamatan harus ditarik dari populasi yang berdistribusi normal, variabel-variabel yang terlibat harus dalam skala interval, sehingga memungkinkan digunakan penanganan secara ilmu hitung terhadap skor-skornya. Memiliki rata-rata populasi normal 1 dan bervarian sama, dan harus merupakan kombinasi linear dari efek-efek yang ditimbulkan. Dan yang terakhir, populasi-populasi di mana objek pengamatan ditarik harus memiliki variabel yang sama. Keunggulan yang dimiliki dengan statistik parametrik ini ada dua. Yang pertama, secara parametrik dari suatu populasi yang menjadi sampel biasanya tidak diuji dan dianggap memenuhi persyaratan. Pengukuran terhadap data dilakukan dengan kuat. Dan yang kedua, observasi bebas atau sama dan ditarik dari populasi yang berdistribusi normal serta variannya yang homogen. Selain memiliki keunggulan, tentunya statistik parametrik ini juga memiliki kelemahan. Adapun kelemahan tersebut yaitu populasi harus dimiliki varian yang sama, variabel-variabel yang diteliti harus diukur setidaknya dalam skala interval. Kemudian dalam analisis varian ditambah persyaratan rata-rata dari populasi harus normal dan sama, dan merupakan kombinasi linear dari efek-efek yang ditimbulkan. Nah, ada pun pembahasan yang kedua yaitu adalah konsep statistik non-parametrik, yang dimana pengertian dari statistik parametrik ini adalah alat bantu analisis data atau teknik statistik yang pengoperasiannya tidak didasarkan kepada asumsi-asumsi tertentu. Kemudian ciri-ciri dari statistik parametrik ini yaitu adalah jenis datanya itu adalah nominal atau ordinal, serta distribusi data atau populasi tidak diketahui atau juga disebut dengan tidak dikenal. Nah, statistik non-parametrik ini adalah statistik bebas sebaran, artinya tidak mensyaratkan untuk sebaran parametrik populasi baik normal ataupun tidak. Keuntungan tes statistik dan parametrik, yang dimana terbagi pada tiga, yaitu pernyataan kemungkinan yang diperoleh dari sebagian besar tes statistik non-parametrik adalah kemungkinan yang eksak, tidak peduli bagaimana bentuk distribusi populasi yang merupakan induk sampel-sampel yang kita tarik.
Yang kedua, model statistik non-parametrik digunakan untuk menggarap data yang merupakan klasifikasi saja yang berupa ukuran dalam skala nominal. Nah, jika sampelnya itu sekecil n sama dengan 6, tes statistik non-parametrik bisa digunakan jika memiliki sifat distribusi populasi yang diketahui secara pasti. Kelemahan statistik non-parametrik. Jika data memenuhi semua anggapan model statistik parametrik dan jika pengukurannya mempunyai kekuatan seperti yang dituntut, maka penggunaan tes statistik non-parametrik merupakan penghamburan data. Yang kedua, belum ada satupun model statistik non-parametrik untuk menguji interaksi-interaksi dalam model analisis varians, kecuali berani membuat anggapan khusus tentang aditivitas. Selain kemudian, terdapat tes statistik non-parametrik untuk menggarap sampel-sampel yang terdiri dari obesi beberapa populasi yang berlainan. Kemudian, tes statistik non-parametrik untuk menggarap data pada dasarnya merupakan ranking, dan untuk data yang skor-skor keangkaannya secara sepintas memiliki kekuatan ranking. Beda statistik parametrik dengan statistik non-parametrik. Statistik parametrik, teknik-teknik statistik yang didasarkan kepada asumsi mengenai populasi diambil dari sampel. Sebutan penarikan digunakan pada uji T adalah uji parametrik, membutuhkan data kuantitatif dengan level interval atau rasio. Sedangkan statistik non-parametrik cocok untuk data yang tidak memenuhi asumsi statistik parametrik atau berbasis kualitatif. Disebut juga dengan distribusi free statistik, didasarkan atas lebih sedikit asumsi mengenai populasi dan parameter yang dibandingkan dengan statistik parametrik. Kemudian digunakan data nominal dan data ordinal. Kemudian pembahasan yang ketiga itu adalah model statistik parametrik. Pengujian hipotesis yang dilakukan dengan statistik parametrik harus memenuhi hal-hal sebagai berikut, yaitu seperti observasi bersifat independen. Itu pemilihan dari sebuah kasus tidak akan mempengaruhi kesempatan kasus-kasus lain untuk dipilih dalam sampel. Distribusi data normal atau kurva memiliki kemiringan yang cenderung keseimbangan ke kiri ataupun ke kanan dan memiliki nilai skewness yang rendah atau kemencengan data yang besarnya mendekati 0. Pengukuran data berdasarkan nilai populasinya itu mempunyai nilai varian yang sama. Jumlah sampel yang diambil itu besar, yaitu 30 sampai 80 sampel. Data yang digunakan adalah kuantitatif dan memiliki skala pengukuran berupa internal ataupun dan rasio. 3 macam pengujian hipotesis yang dilakukan dengan menggunakan metode statistik parametrik yaitu: yang pertama, pengujian satu sampel. Pengujian satu sampel berlaku untuk satu sampel dan dipakai untuk menguji data sebuah sampel yang diambil yang menunjang hipotesis bahwa populasi asal sampel tersebut mengikuti suatu distribusi yang telah ditetapkan. Pengujian beda rata-rata yang menggunakan satu sampel dengan tujuan untuk mengetahui apakah sampel tersebut berasal dari satu populasi tertentu. Dengan prinsip pengujian satu sampel ini ingin menguji apakah suatu nilai tertentu berbeda secara nyata atau tidak dengan rata-rata sebuah sampel. Nilai tertentu tersebut adalah suatu nilai parameter untuk mengukur suatu sampel. Pengujian yang kedua itu adalah pengujian 2 sampel bebas. Pengujian 2 sampel bebas membandingkan rata-rata dari 2 kelompok atau grup yang tidak berhubungan satu sama lain. Apakah kedua kelompok atau grup mempunyai rata-rata yang sama atau tidak secara signifikan. Pengujian beda rata-rata yang menggunakan 2 sampel bebas yang memiliki tujuan untuk mengetahui apakah kedua sampel tersebut independen atau berhubungan atau tidak. Pengujian yang ketiga itu adalah pengujian 2 sampel yang saling berkaitan. Yaitu pengujian 2 sampel yang saling berkaitan ini dilakukan kepada sampel yang saling berpasangan untuk dianalisis dan apakah kedua sampel ini saling berkaitan atau tidak dan mempunyai rata-rata yang secara nyata berbeda atau tidak. Kemudian tujuan dari pengujian ini adalah untuk menguji beda rata-rata berpasangan antara 2 sampel yang berpasangan. Pengujian tersebut dilakukan terhadap 2 sampel yang berpasangan.
Pengertian dari sampel yang berpasangan adalah sebagai sebuah sampel dengan subjek yang sama, namun mengalami dua keperlakuan atau pengukuran yang berbeda. Nah, pembahasan yang terakhir itu adalah tentang model statistik non-parametrik. Pengujian hipotesis yang dilakukan melalui statistik non-parametrik harus memenuhi asumsi seperti yaitu observasi-observasi tidak bersifat independen, distribusi data tidak normal, pengukuran data berdasarkan jarak atau tanda ataupun ukuran, populasinya itu mempunyai nilai variasi yang tidak sama, jumlah sampel yang digunakan itu adalah relatif kecil, datanya itu bersifat kualitatif, serta memiliki skala nominal dan juga ordinal. Model statistik non-parametrik ini juga memiliki 3 bentuk pengujian hipotesis yang dapat dilakukan dengan statistik non-parametrik. Yang pertama itu adalah pengujian satu sampel. Penguji satu sampel adalah pengujian binomial menguji hipotesis tentang suatu proporsi populasi. Prosedur pengujian binomial membandingkan suatu proporsi observasi khusus dan proporsi harapan dengan suatu parameter probabilitas tertentu. Pengujian binomial bisa dilakukan untuk menguji sebuah sampel. Apakah ciri tertentu dari satu sampel tersebut bisa dianggap sama dengan ciri suatu populasi? Dalam pengujian yang satu dapat dilakukan terdapat dua kemungkinan, yang dimana data terbagi ke dalam dua kelompok, yaitu ada sukses ataupun gagal. Nah, pengujian yang kedua ini adalah pengujian sampel bebas. Pengujian sampel bebas digunakan untuk menguji perbedaan yang signifikan antara distribusi data yang observasi dengan distribusi yang diharapkan untuk beberapa kategori. Pengujian ini dilakukan melalui sequence test yang dipakai untuk menguji apakah data sebuah sampel yang diambil menunjang hipotesis yang dinyatakan bahwa populasi asal sampel tersebut diganti suatu distribusi yang telah diharapkan. Pengujian ini dikenal dengan uji keselarasan dengan tujuan untuk menguji apakah sebuah sampel selaras sampel dengan satu distribusi teoritis. Pada praktek pengujian tetap mengikuti dasar pengujian C-square, yaitu membandingkan antara frekuensi harapan dengan frekuensi yang teramati. Bentuk pengujian yang terakhir itu adalah pengujian sampel berpasangan. Pengujian dua sampel bebas adalah salah satu alat uji dari statistik non-parametrik untuk menguji dua sampel bebas. Yang tujuannya adalah untuk membantu peneliti dalam membedakan hasil kinerja kelompok yang terdapat dalam sampel dalam dua kelompok dengan kriteria yang berbeda. Pengujian ini dilakukan untuk menguji beda dengan menggunakan dua rata-rata sampel. Disebut dengan dua sampel bebas jika diambil secara bebas dari dua buah populasi yang tidak berhubungan satu sama lain dan diambil secara bebas dari sebuah populasi yang dibagi dua untuk perlakuan yang sama. Yang prinsipnya adalah pengujian dua sampel bebas dilakukan melalui pengujian dua sampel bebas. Menguji apakah dua sampel bebas berasal dari populasi yang sama. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah dalam materi ataupun penyampaian, saya mohon maaf. Adapun sumber materi yang saya jadikan itu adalah sebagai berikut. Dan akhirul kalam, saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.